Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 2 ayat 1-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pada bacaan Injil Markus bab 2 ayat 1-12 hari ini, dikisahkan mengenai 4 orang yang menggotong teman mereka yang pingsan di hadapan Tuhan. Melalui keteladanan mereka, kita akan belajar tentang ciri-ciri pelayan yang memuliakan Tuhan. Pertama, mereka peduli untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ayat 2-3. Ketika tersiar kabar bahwa Yesus datang kembali ke Kapernaum, ayat 1, mereka segera membawa temannya yang lumpuh itu, agar Yesus menyembuhkannya. Hal ini menunjukkan adanya kasih sayang dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kedua, mereka bekerja bersama. Ayat 4. Tidak sulit bagi orang berempat itu untuk memotong seorang yang lumpuh, namun dibutuhkan kerjasama yang baik untuk menurunkan si lumpuh itu dari atap ke ruangan di mana Yesus berada. Ketiga, mereka tidak mempersoalkan siapa yang akan mendapat penghargaan. Menyaksikan bagaimana sepanjang kisah ini, tidak disebutkan nama mereka. Keempat, mereka tidak mudah menyerah. Ayat 4. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka berusaha membuka atap, ketika tahu bahwa mereka tidak dapat membawanya melalui pintu. Hasilnya, Tuhan melihat iman mereka, dan teman mereka disembuhkan secara rohani dan jasmani. Ayat 5 dan 12. Peristiwa ini membuat semua orang takjub dan memuliakan Allah. Ayat 12. Dalam peristiwa ini, ada tantangan dari ahli Taurat yang meragukan otoritas Yesus dalam mengampuni dosa. Tetapi Yesus menunjukkan kuasa-Nya dengan mengungkapkan isi hati mereka,
dan melanjutkan proses penyembuhan orang lumpuh itu. Ayat 6-11. Seberat apapun tantangan dalam pelayanan yang kita lakukan, jangan mundur. Perhatikan, rekan kerja yang sama, jangan mencari nama, dan jangan mudah menyerah. Tuhan sendiri yang bekerja dengan kuasa-Nya, dan memberikan yang lebih baik dari permohonan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, seperti aku pun mengampuni yang bersalah kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.